Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen Dr. Anda Saji Ine Rahayu Purnamaningsi MPD selaku dosen perkembangan peserta didik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dari kelas 2B dengan nomor PM 2110631070048. Di sini saya akan mempresentasikan tentang karakter peserta didik. Pengertian karakter peserta didik. Karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka, seperti kemampuan umum, ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional siswa yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Ragam karakteristik peserta didik. Uraian yang akan disajikan berikut ini memaparkan tentang pentingnya dan ragam atau jenis karakteristik peserta didik. Suatu proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman pendidik tentang karakteristik yang dimiliki peserta didiknya. Atas dasar ini, sebenarnya karakteristik peserta didik harus menjadi perhatian dan pijakan pendidik dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi. Taman kanak-kanak yang peserta didiknya sekitar berumur 5-6 tahun sudah tentu berbeda pendekatan atau metode dan media yang digunakan ketika menghadapi peserta didik. Berdasarkan teori perkembangan dari Piaget tersebut, selanjutnya dapat diketahui 3 dalil pokok Piaget dalam kaitannya dengan tahap perkembangan intelektual. Dusependi dalam Dwi Siswoyo menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa perkembangan intelektual terjadi melalui tahap-tahap beruntun yang selalu terjadi dengan urutan yang sama. Maksudnya, setiap manusia akan mengalami urutan tersebut dan dengan urutan yang sama. Kedua, bahwa tahap-tahap perkembangan didefinisikan sebagai suatu klaster dari operasi mental, pengurutan, pengekalan, pengelompokan, pembuatan hipotesis, dan penarikan kesimpulan, yang menunjukkan adanya tingkah laku intelektual. Yang ketiga, bahwa gerak melalui tahap-tahap tersebut dilengkapi oleh keseimbangan atau equilibration, proses pengembangan yang menguraikan tentang interaksi antara pengalaman atau asimilasi dan struktur kognitif yang timbul atau akomodasi. Selanjutnya, kemampuan atau pengetahuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Contohnya, siswa sebelum mempelajari tentang pembagian, maka siswa tersebut harus menguasai terlebih dahulu tentang konsep pengurangan. Kemampuan awal bagi peserta didik akan banyak membawa pengaruh terhadap hasil belajar yang dicapainya. Terus ada gaya belajar. Gaya belajar menurut Mas Ganti didefinisikan sebagai cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Di Potter dan Hemachi dalam Mas Ganti, gaya belajar adalah kombinasi dari cara menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Dari dua pendapat tersebut dapat ditegaskan bahwa gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dan memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Kesimpulannya, peserta didik dalam suatu kelas atau sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan yang ada perlu dikelola secara baik, namun jika perbedaan tersebut tidak dikelola secara baik, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran. Karakteristik peserta didik banyak ragam, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, dan perkembangan moral dan spiritual, dan perkembangan motorik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.